الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Idza apabila asyamsu matahari kuwirat digulung wa idza dan apabila an-nujumu bintang-bintang in kadarat berjatuhan wa idza dan apabila al-jibalu gunung-gunung suyirat dijalankan hancur maksudnya wa idza dan apabila al-isyaru unta bunting utilat dibiarkan wa idza dan apabila al-wuhush binatang-binatang liar husyirat dikumpulkan wa idza dan apabila al-biharu lautan sujirat dipanaskan wa idza dan apabila an-nufusu ruh zuwijat dipertemukan wa idza dan apabila al-mau'udatu bayi perempuan su'ilat ditanya bi ayyi dzanbin dengan sebab dosa apa utilat ia dibunuh wa idza dan apabila as-suhfu lembar-lembar catatan amal nusyirat dibeberkan wa idza dan apabila as-sama'u langit kusyitat dilenyapkan wa idza dan apabila al-jahim neraka jahim su'irat dinyalakan
wa idza dan apabila al jannatu surga uzlifat didekatkan, alimat mengetahui, nafsun jiwa, ma ahdar apa yang telah ia kerjakan. Ini tentang berbicara tentang hari kiamat. Jadi banyak sekali ayat-ayat, surat-surat yang membicarakan hari kiamat. Bahkan kalau kita perhatikan, ini Al-Quran ada berapa lembar ini? Kalau misalnya Al-Quran berapa juz? 30 juz. Satu juznya itu berapa lembar? 10 lembar. Berarti berapa? 20 halaman. Nah, ditambah yang juz terakhir itu lebih banyak, sekitar 12 lembar, ketambahan 2 lembar ya. Jadi kalau 30 ya, 30 juz, nah, berarti berapa lembar? Juznya 10 lembar kali 30 juz 300 lembar, tambah 2 302 dikali 2 604. Hampir setiap halaman, bahkan kalau nggak salah ya, dalam keterangan tiap halaman dalam Al-Quran ini ada yang bercerita tentang hari akhir, tentang hari akhir. Entah bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang kuburan, bicara tentang mizan, bicara tentang sirat, dan seterusnya. Tiap lembaran Al-Quran ini ada cerita tentang hari akhir. Coba kita contoh, misalnya halaman pertama banyak ya, halaman pertama itu surat apa? Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada ya. Yaumiddin ada hari akhir. Ya. Begitu juga halaman-halaman selanjutnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib, ngobrol gaib. Hari akhir itu ya gaib. Surga neraka itu ya gaib, tentang pergaiban. Jadi kalau bukan karena keimanan, itu barangkali ya, kalau bukan karena keimanan, ada sebagian orang yang sulit percaya. Kalau dahulu misalnya di Arab sulit percaya. Hari ini kalau kita masih tidak percaya dengan hari akhir, kacidak berarti kurang info, kudet, kurang update, tara maca ya. Nah, kenapa? Karena pembuktian, penelitian terus mengarah bahwa nanti ada saatnya kiamat itu terjadi ya. Kalau misalnya kita sulit beriman dengan orang-orang terdekat kita, tetangga kita, orang tua kita, pasangan kita yang sudah wafat mendahului kita, bahwa mereka sudah di alam kubur, walaupun kita tidak merasakan nikmat dan azabnya kubur, betapa repotnya di dalam kuburan, betapa senangnya mereka ketika kita doakan, begitu kan? Kalau nyampe itu doanya, namun soleh, namun benar doa.
Nah, ya, lamun tecan iman kene gitu kan, ya, itu terlalu, ya, ya, orang-orang terdekat kita, aduh, masih kene, kita belum beriman, belum yakin. Nah, ini jangan-jangan hati kita masih keras, ya, jangan-jangan keimanan kita masih dipertanyakan, ya. Nah, karena akan ada hari akhir itu. Maka Allah Subhanahu wa taala meyakinkan dengan beberapa surat betapa pentingnya. Maka kalau rukun iman ada berapa? Nah, inti dari rukun iman itu ya iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, hari akhir gitu. Nah, maka mudah-mudahan ini terus menyadarkan kita, terus membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhati-hati dalam berperilaku. Ya, terus membuat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semangat terus dalam melaksanakan ibadah. Jadi secara keseluruhan at-takwir ini dibagi dua. Pertama, yang ayat pertama sampai berapa tadi? 14. Ini bercerita tentang hari kiamat. Ya, dahsyat hari kiamat. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang masih Allah yakinkan kepada kita bahwa kiamat itu akan ada seperti itu. Ya. Dan kita sudah kadang sudah dikasih latihan-latihan oleh Allah. Kasih gempa gitu ya. Pernah kan kealaman gempa? Pernah. Wah, panik semuanya. Betapa paniknya orang ketika ada gempa, ya. Kehuruan, ya. Panik semuanya. Nah, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Apabila, ya, ini tentang kehancuran langit dan bumi. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Asy-syamsu an-nujum al-jibal. Anu di luhur anu dihandap lancar. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, ya, dijalankan. Nah, ada kalanya nanti matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dijalankan hancur. Seperti naon dina surat ieu mah, siga kapas lamun ku angin, ya, kapas lamun ku angin ngarapung gunung teh, ya. Jadi tata surya di atas, di angkasa, di luar angkasa hancur semuanya, ya. Bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung juga sama. Di langit hancur, di bumi hancur. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila al-isyar, apa tadi al-isyar? Unta-unta bunting. Nah, ini apa yang dimaksud dengan unta-unta bunting? Ya. Wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujirat. Ini terjadi kekacauan. Al-isyaru utilat. Kalau hari ini misalnya kita punya harta yang begitu berharga, sampai dijaga-jaga, dimulai, dibebersihan, dikumawe. Ketika terjadi hal-hal seperti yang tiga tadi, bumi hancur, langit hancur, lautan, gunung hancur, gitu kan. Nah, harta berharga pun akan ditinggalkan. Al-isyaru utilat, unta-unta bunting itu adalah simbol dari kekayaan, ya, simbol dari harta yang begitu berguna, yang begitu dihargai oleh manusia. Nah, ketika itu terjadi, boro-boro ditinggalkan, ya, ditinggalkan.
Jangankan terjadi kiamat, terjadi perang saja, perang, ya, perang itu harta-harta ditinggalkan semuanya, ya, yang dicari dug hulu pet nyawa gitu kan ya, jauh di jugjug anjak anggang di teang, hulu dijadikan suku, suku dijadikan hulu katanya kembali bahasa Sunda. Nah ketika perang terjadi itu ditinggalkan semuanya, apalagi kalau terjadinya lebih dahsyat seperti kiamat. Nah ini ditinggalkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, apabila al-wuhush, ya, binatang-binatang liar itu bersatu dengan manusia, ya, mencari keamanan agar bisa aman, agar bisa terhindar dari mara bahaya yang sedang terjadi. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila al-bihar, bihar itu jamak dari bahar, jadi lain hiji lautna tadi Pangandaran Hungkul katanya, di Australia di mana sama, itu semua lautan menjadi panas, ya. Wa idzan nufus zuwijat, apabila jiwa-jiwa ruh-ruh dijodohkan dengan badannya, ya. Nah, hancur, ya, kiamat itu. Nanti ada tiupan sangkakala kedua, ini ruh-ruh dengan tubuh-tubuh disatukan lagi. Ada kalanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mudah saja. Satu kali tiupan semua manusia ngahiji deui gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya, su'ilat, ditanya. Jadi dulu di Arab itu ada tren kalau punya anak perempuan itu hina, ya, punya anak perempuan itu hina, tegagah, tidak bangga gitu, bukan satu kebanggaan. Maka saking merasa hinanya kadang-kadang, ya, membawa sial gitu, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, ya. Nah, itu nanti ditanya, wa idza mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh, karena berjenis kelamin perempuan kan, ya. Wa idza suhufun nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan-catatan amal nusyirat, ya, nusyirat dibuka lebar-lebar, terjadi, ya, itu nanti amal-amal kita, terutama dari kita mulai akil balik, ya. Jadi kan masa taklif di kita itu kan kapan? Akil balik, ya, masa taklif. Ditulis amal itu setelah masa taklif. Jadi kalau di dalam lamun baheula, emak-emak baheula usia SD sudah menikah, ya. Nyabu di dia gitu tuh, Bu. Pokoknya mah geus head we awewe bisa kawin nah gitu. Ya. Kenapa? Karena ukuran kedewasaannya itu ya taklif. Kalau taklif berarti dia sudah bertanggung jawab dengan sendiri gitu, dengan pekerjaannya sendiri. Kalau melakukan kebaikan, kebaikannya untuk dia. Kalau melakukan keburukan, keburukannya untuk dia. Jadi masa taklif itu. Hari teori modern mapan, wah, aya masa puber lah, aya masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dibagi beberapa tahapan. Sejatinya dalam Islam itu ya masa taklif itu. Jadi kalau sudah taklif, ya, tidak ada toleransi budak ini, nggak ada. Berarti kalau sudah taklif, ini anak sudah tanggung jawab atas dirinya. Kalau dia melakukan keburukan, keburukannya buat dia.
kalau melakukan kebaikan, kebaikannya buat dia. Jadi kalau misalnya usia 10 tahun perempuan sudah dia sudah taklif. Gitu. Taklif tenan sudah terbebani dia dengan dosa kalau melakukan keburukan. Kalau kebaikan ya jadi amal saleh. Kalau ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ itu catatan-catatan amal itu eh, dibukakan lebar-lebar ya yang sudah dicatat, karena kalau masih kecil nah, itu ada kebaikan buat orang tuanya gitu kan. Nusyirat dibuka, kayak malu gitu ya, kita pernah melakukan apa, semuanya terbuka ya, seperti itu. Ada kalanya yang hari ini ditutup rapat-rapat gitu ya. Dan memang aib itu tidak boleh dibicarakan ya. Aduh aib tong diobrol-obrol aib teh kok Allah bebas ditutupan gitu kan di dalam hadis kayak kenapa kamu umbar-umbar. Nah, tapi nanti ada saatnya itu dibuka semua. Wa idzas sama'u kusyitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Langit teh. Ya, jadi bukan nama alam akhirat langit teh, langit hancur, bumi hancur gitu kan semuanya. Nah, manusia hidup lagi semuanya. Ya, gambaran mana nanti teh mahsyar teh gitu kan. Seperti kita kumpul lagi di dunia. Nah, tapi di lapangan yang begitu luas, yang begitu besar, semua manusia kumpul. Nah, alam mahsyar disebut nanti, alam kumpul. Ada hasyara teh kumpul, artinya bahasa Arab teh mahsyar teh tempat kumpul. Nah, itu nanti ada waktunya ketika langit hancur, bumi hancur, kiamat pertama terjadi disebut tiupan pertama, tiupan kedua. Nah, itu baru disatukan lagi semua jiwa dengan badannya, ya semua ruh dengan badannya, semua amalan dibuka selebar-lebarnya, maka ya ketika itu ya wa idza sama kusita wa idzal jahimu suyirat, maka ini neraka jahim mulai didekatkan ya. Geus aya ieu siap-siap alah ieu catatan amal. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila ya al jannatu surga ya didekatkan. Wa idzal jahimu suyirat tadi dinyalakan. Neraka jahim geus hurung geus disiapkan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga ini sudah mulai didekatkan. Alimat nafsun ma ya, maka ya setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan ya, akan mengetahui. Kan orang mah enak di dunia banyak lupanya ya, betul. Dan memang kalau kebaikan itu harus banyak dilupakan. Ulah kieu kamari ge ku urang ditulungan cenah, meni poho we ke urang teu nulungan tak bisa terjadi amal soleh. Jadi cek agi mah kieu lakukan kebaikan itu, lupakan kalau kebaikan itu, lakukan lupakan kebaikan itu ngelatih agar kita ikhlas. Jadi yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita ingin dibalas lagi nanti. Eta mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri-ciri ikhlas itu ya gimana kata Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Tidak butuh apresiasi, tidak butuh ucapan terima kasih. Ya. Ini nuhun acan jangan diberi kurang. Biarkan gitu, enggak apa-apa. Kalau secara kemanusiaan ya seperti itu baiknya.
Tetapi kalau misalnya ada orang yang seperti itu terhadap kita, weda ulama karena Allah. Ya, innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi kalau kita mengasihi sesuatu itu hanya karena ingin mencari ridho Allah, tidak butuh apresiasi, tidak butuh terima kasih. Ini nuhun aja. Nah, ya kurang ngopan sok itu nya, ini nuhun aja. Nah, karena kita masih mengharap rasa syukur, ucapan terima kasih dari manusia. Walaupun kalau kita yang dikasih, Nabi ya, Nabi itu mengajarkan kita agar bisa berterima kasih, ya, gitu. Berterima kasih. Kenapa? Karena orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak bisa bersyukur terhadap manusia sulit untuk bisa bersyukur terhadap Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tapi kalau ikhlas, ya ikhlas sejatinya tidak butuh apresiasi. Ya, tadi apresiasi ku jelema gekeun bae. Apresiasi ku Allah Subhanahu wa taala. Dan ulah ngageremet gitu. Kan bae, kan bae bari ya. Ya, nah ini memang perlu latihan. Ya, keikhlasan itu perlu dilatih. Agar kita tidak ria, agar kita terus ikhlas, latih. Aduh ria kene sedekah teh, sedekah deui we. Ya, sedekah deui we. Sampai pada akhirnya geus rek diomongkeun ku jelema, teh diomongkeun ku jelema si anu sedekah geus teu urusan gitu. Nah, kan bae lah. Gitu. Ya. Nah, itu butuh latihan. Matanya seperti keyakinan kepada Allah itu kan butuh jam terbang, butuh pengalaman, biasanya kan begitu. Kan biasa kayak beres urusan tiba heula we. Wah, Allah sok dibereskeun deui. Manya ya kudu putus asa nah gitu. Jam terbang kan, ya. Artinya sedikit-sedikit keyakinan itu terus terlatih sehingga kita sudah terbiasa. Ada masalah ya tenang saja, biasa juga beres masalah. Begitu. Allah yang bereskan. Hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, nanti kita di akhir alimat nafsu ma ahdarat. Setiap jiwa, setiap orang akan tahu apa yang pernah dilakukannya. Mudah-mudahan kita isi catatan-catatan amal kita ini dengan amalan-amalan soleh. Ya. Bagaimana cara amal itu jadi soleh? Satu, yakinkan, imani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, pastikan yang kita lakukan itu tidak keluar dari syariat, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pastikan yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, insya Allah jadi amal soleh. Maka nanti akan ada kebahagiaan yang luar biasa ketika nanti di akhirat kita melihat catatan amalan-amalan kita yang begitu, ya, yang begitu menggembirakan kita, berseri-seri bahagia ketika orang sulit susah. Ya, gitu. Jadi lamun hari ini capek saeutik wajar we. Da di dunia tempatna capek, repot saeutik keun bae. Tuluh saeutik kurang lawan gitu kan. Nah, ya, keun da tempatna di dunia. Nanti kenikmatan abadi mah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan menjadi para penghuni surga, insya Allah. Ya. Ibu, bapak, santriwan santriwati rahimahullah, itu saja. Insya Allah nanti besok kita lanjutkan di ayat ke-15 sampai akhir. Ini berkaitan tentang Al-Quran, tentang
utusan Allah Subhanahu wa taala juga Nabi Muhammad ya. Nah, seperti itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum